Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di mata kuliah internal audit pada bagian 3 kita akan membahas mengenai internal control. Yang pertama sekali kita bahas yaitu konsep internal control. Yang kedua pendekatan internal control yang terdiri dua versi. Yang ketiga perbedaan dari dua pendekatan internal control. Dan yang terakhir bagaimana membangun internal control yang kuat. Kali ini kita akan membahas mengenai internal control atau pengendalian internal. Pengendalian internal adalah istilah baku yang berlaku sekarang ini adalah untuk built-in control. Pengendalian internal yaitu suatu keadaan di mana terdapat sistem akuntansi yang memadai sehingga menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para pemilik atau pemegang saham, kreditur, dan para pemakai laporan keuangan yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Jadi, dari pengertian tadi dapat kita ambil kesimpulan ada pengendalian internal itu adalah rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, kepatuhan terhadap undang-undang, dan kebijakan juga peraturan lain. Dalam pengendalian internal ada dua pendekatan. Yang pertama adalah Classic Internal Control dan yang kedua adalah COSO Framework of Internal Control. Dalam Classic Internal Control di sini ada beberapa yang ditekankan. Yang pertama adalah rencana bisnis, struktur, uraian jabatan, peraturan perusahaan, sistem akuntansi, rencana anggaran, sistem administrasi, dan internal audit yang menekankan pada uji kepatuhan. Yang kedua, dari pendekatan COSO Framework of Internal Control. COSO ini hadir di akhir tahun 1992, memperkenalkan 5 unsur kerangka pengendalian yang terdiri dari lingkungan pengendalian, pengukuran risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Untuk masing-masing penjelasan dapat kalian simak di slide berikut. Dari dua pendekatan ini terdapat perbedaan, tetapi jika ditinjau dari esensi lingkup pengendalian, hampir tidak ada perbedaan antara pandangan klasik dan pendekatan COSO, kecuali perbedaannya itu dilihat dari hal yang kurang terakomodasi pada pengendalian konservatif, yaitu perluasan pengendalian terhadap beberapa. Yang pertama, tergantung pada perubahan lingkungan bisnis, yaitu visi, misi, dan strategi bisnis owner, serta gaya manajemen. Yang kedua, risiko yang harus diantisipasi, dikendalikan, dan dikelola dengan baik. Yang ketiga adalah tuntutan keterbukaan, informasi, dan komunikasi, baik secara internal maupun eksternal, atau yang lebih dikenal sekarang itu adalah good corporate governance. Gambar terlihat pengendalian internal yang kuat terdiri di atas 3 lapisan. Lapis yang pertama itu berbentuk segitiga. Itu adalah area pengendalian mandiri yang bersifat organik bagi semua pihak dalam organisasi sesuai struktural responsibility dan authority masing-masing. Inti dari pengendalian mandiri ini adalah administrasi dan pengendalian yang memadai. Sebagaimana yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Good administration yaitu sama dengan sufficiency of data ditambah traceability ditambah simplicity. Sedangkan yang kedua, effective control itu sama dengan dual control tambah pre and post transaction ditambah dengan standard risk. Lapisan yang kedua itu yaitu berbentuk dari lingkaran dalam. Di situ adalah area pengendalian lingkungan yang bersifat sistematik berdasarkan fungsional responsibility and authority masing-masing. Dalam area ini, pengendalian mungkin saja bersifat cross department. Sebagai contoh, bagian finance yang mungkin berada di bawah divisi operasi dalam melakukan pengendalian atas expense budget. Perusahaan akan mengendalikan pengeluaran setiap departemen, termasuk BOD,
sales and marketing. Secara substansial, setiap departemen tidak hanya menjalankan peran struktural, tapi juga peran fungsional secara lintas sektoral dengan menerapkan kelima prinsip kerangka kerja Joshu. Lapisan yang terakhir, yaitu lapisan yang ketiga, ini ada pada lingkaran yang luar. Di situ adalah area pengendalian independen yang bersifat diagnostis, dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi khusus untuk melakukan independent analisis. Pihak yang paling berperan di sini adalah internal audit yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh fungsi lainnya telah berjalan secara memadai, baik dilihat dari segi struktural maupun fungsional. Dengan berbagai alasan manajerial, terkadang fungsi risk management dan system development pada banyak perusahaan digabungkan ke dalam unit kerja internal audit. Kemudian materi yang terakhir di sini ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebagai kunci keberhasilan dalam membangun internal control. Sebagai kunci keberhasilan, yang pertama itu adanya komitmen dari business owner untuk menjadikan pengendalian internal sebagai bagian dari budaya organisasi yang tertuang dalam visi, misi, dan share value perusahaan, serta terpancar melalui sikap yang menjunjung tinggi responsibility, akuntability, dan transparansi, serta kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis yang berlaku. Yang kedua, keberanian perusahaan untuk melengkapi bisnis dengan infrastruktur pengendalian yang berhubungan dengan seperti penempatan SDM yang berkompetensi tinggi pada sejumlah posisi kunci yang menunjang pengendalian internal. Yang kedua, penempatan unit kerja internal audit dan perangkat pengendalian independen pada posisi yang strategis atau setidaknya head of department yang bersangkutan sejajar dengan tingkat head of department unit-unit kerja di execution level. Yang ketiga, investasi cukup dalam pengembangan computer-based information system untuk memudahkan risk assessment dan monitoring. Cara yang ketiga atau hal penting yang ketiga untuk mencapai kunci keberhasilan dalam membangun internal control yaitu dorongan secara top down yang teratur dan konsisten terhadap seluruh jajaran internal. Di sini tujuannya untuk memperkuat genuine environmental control by self-assessment, yaitu dengan cara yang pertama, mengkomunikasikan setiap hal yang perlu diketahui oleh semua level, baik dari level atas ya sampai ke level bawah. Yang kedua, mengoptimalkan birokrasi yang ramping. Ya. Kemudian yang terakhir, membangun tingkat kepatuhan pada kaidah bisnis. Oke, sekarang waktunya kita membuat satu jawaban untuk latihan dari materi yang telah dijelaskan. Selamat